pesantren atau fikih, yang mulia Kepala Pondok Pesantren atau fikih, yang terhormat Bapak Humaydi selaku Kepala SMK atau fikih, yang terhormat Bapak Fawaid Hidayatullah selaku pengajar PKN, yang terhormat kedua orang tuaku. Baik, perkenalkan, nama saya Zahroddin Sofiatus Soleha. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dibagi menjadi 4. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. A. Suprastruktur dan infrastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga yang tugasnya diatur. Suprastruktur infrastruktur adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang aktif. Terdapat 4 kekuatan. 1. Partai politik. 2. Medium komunikasi politik. 3. Kelompok kepentingan. 4. Kelompok penekan. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara. 1. MPR, 2. Presiden, 3. DPR, 5. MA, 4. BPK, 6. MK, 7. KY, 8. DPD. Lanjut. 3. Tata kelola pemerintahan yang baik. Pengertian dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah bentuk pengelola negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Ciri-cirinya adalah terwujudnya interaksi yang baik antar pemerintah. 2. Komunikasi. 3. Proses penguatan diri sendiri. 4. Keseimbangan kekuatan. 5. Independensi. Struktur pemerintahan. 1. Hubungan antara pemerintah dan pasar. 2. Hubungan antara pemerintah dan rakyat. 3. Antara pemerintah dan organisasi. 4. Antara pejabat yang dipilih dan diangkat. 5. Antara nasional dan internasional. 6. Antara legislatif dan eksekutif. 7. Antara pemerintah daerah dan penduduk perkotaan. Persyaratannya ada 5. 1. Mewujudkan efisiensi. 2. Terwujud akuntabilitas publik. 3. Tersedianya perangkat hukum. 4. Adanya sistem informasi. Dan 5. Adanya transparansi. D. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu atau kolektif. Ciri-cirinya yaitu 1. Selalu ada kelompok yang memerintah. 2. Memiliki sistem pemerintahan tertentu. 3. Memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintah. 4. Memiliki tujuan tertentu yang memikat seluruh masyarakat. 6. Memahami informasi dasar. 6. Dapat menerima peradaban pendapat. 7. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah. 8. Memiliki rasa tanggung jawab. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi. 10. Menyadari akan pentingnya pembelaan. 11. Patuh terhadap hukum. 12. Membanggakan budaya politik. 13. Menjunjung tinggi demokrasi. 14. Mengawasi jalannya pemerintah. Dan yang terakhir 15. Memiliki wawasan. Contoh dari partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia ada 3.
di sekolah, di masyarakat, dan di negara. Sekian presentasi PKN dari saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.